Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gemilang berjalan turun dari tangga yang sudah rapi menggunakan kaos putih dan celana bahan hitam dan sneaker putih. Berjalan menuju ruang makan dan melihat papanya yang sedang memakan sarapan ditemani mamanya. "Mau kemana bang, udah rapi gitu?" tanya mama Gemilang. "Mau beli kado buat Kairen mah," jawab Gemilang menerima sarapan yang disodorkan oleh mamanya. Mama juga belum beliin kado buat cucu mama yang imut itu. "Kamu beliin aja sekalian ya Lang, nanti mama kasih uangnya," ucap mama Gemilang. "Kamu kapan bawa calon sih Lang? Umur kamu udah tua gini," ucap mama Gemilang lagi. Heran dia melihat anak sulungnya ini. Dia sampai berpikiran kalau Gemilang tidak menyukai perempuan karena dia tidak pernah melihat anaknya membawa wanita ke rumah. Balas Gemilang singkat. Dia sangat malas mendengar mamanya yang mengeluh setiap hari tentang membawa calonnya ke rumah. "Kalah kamu Lang sama papa waktu muda. Papa aja waktu muda punya banyak pacar," timpal papanya Gemilang yang tidak sadar dengan ucapannya barusan yang membuat istrinya melotot ke arahnya. "Kamu tidur di luar malam ini," kata Risa Gemilang ketus ke arah suaminya. "Jangan gitu dong Ma," melas Revo ke arah istrinya yang tidak memperdulikannya. "Gimana soal pekerjaan kamu sebagai dosen Bang?" tanya Risa tanpa memperdulikan suaminya yang cemberut karena tidak mengacuhkannya. "Baik aja Mah," ucap Gemilang meminum air putihnya dan berdiri setelah selesai sarapan. "Abang pergi dulu ya Mah," pamit Gemilang kepada mamahnya. Ia berjalan menuju garasi mobil. Setelah sampai Gemilang masuk ke dalam dan menghidupkan mesin dan menjalankan mobilnya ke arah kontrakan Vela. Setelah sampai di kontrakan Vela, ia turun dari mobil dan berjalan menuju pintu kontrakan Vela. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Sudah ketiga kali Gemilang mengetuk pintu kontrakan Vela tetapi gadis tersebut belum membukakan pintu. Vela semalam tidur pukul 3 pagi karena maraton drakor. Ia tidak mendengar ketukan pintu kontrakannya. Ia bangkit dari tidurnya saat mendengar suara gedoran di pintu kontrakannya. "Siapa sih pagi-pagi datang?" kesal gua berjalan menuju pintu dan membuka pintu dengan masih menggunakan baju tidur dan wajah yang berantakan. Mata Vela langsung melotot melihat dosennya di depan pintu. Gemilang mengernyitkan dahinya melihat Vela yang sangat kusut seperti bangun tidur. "Bapak ngapain kesini?" tanya gua heran melihat dosennya ini sudah ada di depan kontrakannya dengan rapi. "Kamu tidak baca pesan saya," balas Gemilang melihat Vela dengan tatapan datar. "Saya tidak memegang ponsel semalam Pak," ucap gua menatap Pak Gemilang yang sangat tampan dengan kaos putih dan celana bahannya. "Temani saya pergi," ucap Gemilang. "Kemana Pak?" tanya gua. Kamu tidak menyuruh saya masuk," sindir Gemilang melihat Vela yang masih betah berdiri di depan pintu tanpa mempersilahkan Gemilang masuk. "Masuk Pak, persilahkan," gua kepada Pak Gemilang untuk masuk. Gemilang masuk ke dalam kontrakan Vela dan langsung duduk di ruang tamu. Vela mengikuti Pak Gemilang dan juga duduk di sofa single. "Emang Bapak mau saya temani kemana Pak?" tanya gua sekali lagi. "Mall," jawab singkat Gemilang. "Bapak mau minum apa?" tanya gua ke arah Pak Gemilang. "Kopi hitam. Jangan lupa gulanya setengah sendok," jawab Gemilang. Vela langsung bangkit dan berjalan menuju dapur membuat kopi untuk Pak Gemilang. "Ini Pak kopinya." "Kalau gitu saya siap-siap dulu ya Pak," ucap gua meletakkan kopi di atas meja di depan Pak Gemilang. "Kalau begitu saya siap-siap dulu Pak," ucap gua berjalan menuju kamar. Gemilang meminum kopinya yang terasa pas di lidahnya. Sembari menunggu Vela, Gemilang melihat sekeliling kontrakan Vela yang bersih dan rapi-rapi. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, Vela keluar dari kamarnya menggunakan celana jeans warna dark dan cardigan lilac dan flat shoes. "Cantik," gumam Gemilang melihat Vela yang sangat cantik dengan outfitnya.
Pak, panggil gua. Melihat Pak Gemilang melihat ke arah dirinya tanpa berkedip, Gemilang langsung sadar dan memalingkan pandangannya ke arah lain dan berusaha memasang wajah datar untuk menutupi rasa gugupnya. Ada yang salah ya Pak sama penampilan saya? Tanya gua melihat pakaian yang dia kenakan. Menurutnya merasa biasa saja dengan penampilannya, tapi kok Pak Gemilang melihat dirinya kayak tadi ya? Tidak ada yang salah. Ayo pergi, ucap Gemilang. Vela langsung mengunci rumah kontrakannya dan masuk ke dalam mobil Pak Gemilang untuk pergi menuju mall. Setelah sampai di mall ia dan Gemilang berjalan beriringan masuk ke dalam. Banyak perempuan melihat ke arah Pak Gemilang dengan tatapan kagum. Heran deh kenapa sih banyak banget orang yang suka sama Pak Gemilang walaupun tampan sih tapi nggak ada ekspresi gitu, batin Vela melihat ke arah Pak Gemilang yang masih memasang tatapan datarnya. Saya tahu kalau saya ganteng, ucap Gemilang menoleh ke arah Vela yang menatap dirinya. Ih bapak GR deh, balas gua memalingkan wajahnya memerah ketahuan memperhatikan Pak Gemilang. Bapak mau beli apa sih, tanya gua. Kado buat ponakan saya, jawab Gemilang menarik tangan Vela ke dalam toko tas anak-anak. Vela merasakan jantungnya berpacu saat Pak Gemilang memegang tangannya. Gemilang melepaskan tangan Vela sembari melihat tas yang akan dibelinya untuk ponakannya itu. Mau beli buat siapa Pak? Ucap genit karyawan toko tersebut ke arah Gemilang. Vela yang sedang melihat tas langsung mendengus mendengar nada bicara karyawan tersebut. Saya beli tas Frozen itu, tunjuk Gemilang melihat tas yang berisi gambar kesukaan ponakannya itu. Karyawan toko tadi pun mengambil tas yang ditunjuk Gemilang. Totalnya 2 juta Pak, ucap kasir tersebut dengan sopan berbeda dengan karyawan tadi menatap Pak Gemilang dengan genit. Vela melotot mendengar harga tas Frozen itu. Dia saja beli tas di atas 100.000 aja sudah mahal. Emang ya kalau orang kaya nggak mandang harga, dapat barang murah kualitas bagus aja udah syukur gua. Gemilang menyerahkan kartunya ke arah kasir untuk membayar pesanannya. Setelah selesai Gemilang menuju Vela yang berdiri agak jauh darinya. Ayo, ajak Gemilang ke arah Vela menuju restoran Jepang untuk makan siang. Mau pesan apa Pak? Tanya pelayan sopan ke arah Gemilang dan Vela. Kamu mau apa Vel? Tanya Gemilang ke arah Vela yang melihat buku menu. Samain aja Pak, ucap gua menutup buku menunya. Saya pesan sushi 2 dan jus apel dan jus mangga, ucap Gemilang menyerahkan buku menu ke arah pelayan tersebut. Baik Pak, kalau begitu saya permisi, pamit pelayan tersebut. Vela hanya diam sambil memainkan handphonenya sambil menunggu pesanan tersebut datang. Ia melihat ke arah Pak Gemilang yang juga serius melihat ke arah handphonenya. Seorang pelayan meletakkan pesanan mereka dan pergi setelah selesai. Vela dan Gemilang memulai memakan makanan mereka dengan diam. Setelah selesai makan Pak Gemilang mengajak Vela ke dalam toko pakaian wanita. Vela bingung melihat Pak Gemilang membeli sebuah dress. Vela berpikir Pak Gemilang punya pacar. Pasti pacar Pak Gemilang tidak betah dengan sifat yang dimiliki Pak Gemilang yang sangat tukang perintah. Setelah selesai membayar Gemilang mengajak Vela menonton di bioskop. Vela terheran melihat dosen tampannya ini. Bapak yakin mau nonton? Tanya Vela membuat Pak Gemilang menoleh ke arahnya dengan tatapan datar. Kamu pilih mau nonton apa? Jawab Gemilang setelah sampai di bioskop tanpa membalas pertanyaan Vela. Vela kesal melihat dosennya ini yang seenak main perintah. Untung ganteng kalau nggak udah gua geprek kali, ucap Vela pelan sambil memesan tiket. Saya dengar Vela, ucap Gemilang melihat bibir Vela yang menggerutu kesal ke arahnya. Vela hanya memutar bola matanya malas. Vela dan Gemilang berjalan beriringan menuju kursi yang telah dibuking oleh Vela. Gemilang memberikan air yang dibelinya di depan bioskop tadi ke arah Vela. Makasih Pak, ucap Vela menerima pemberian Pak Gemilang yang hanya dibalas anggukan oleh Pak Gemilang. Gemilang menoleh ke samping melihat Vela yang sangat serius menonton film romantis yang Vela pesan. Gemilang menggelengkan kepalanya melihat Vela yang menangis menonton film yang menurut Gemilang biasa-biasa saja. Gemilang mengambil sapu tangan di kantongnya dan diberikannya ke arah Vela.
Vela bingung melihat sapu tangan di depannya itu dan menoleh ke arah Pak Gemilang. "Hapus air mata kamu," ucap Gemilang melihat raut wajah Vela yang tidak mengerti. Vela menerima sapu tangan Pak Gemilang dan mengusap air matanya. Gemilang mengelus rambut Vela pelan membuat empunya menegang dengan kelakuan Gemilang. Vela melihat ke arah Pak Gemilang yang juga melihat dirinya dengan senyum terpasang di bibir Pak Gemilang. "Bapak tambah ganteng kalau senyum," ucap Vela spontan melihat Pak Gemilang yang tersenyum membuat pria yang menjabat sebagai dosennya itu terlihat sangat tampan. Gemilang langsung mengubah raut wajahnya datar. "Tidak perlu senyum, saya sudah ganteng," ucap Gemilang dengan pedenya ke arah Vela yang merubah raut wajahnya menjadi muntah mendengar ucapan Pak Gemilang. "Pede bener Pak," ucap Vela kembali fokus ke layar depan. Setelah film selesai Vela bangkit dari duduknya diikuti oleh Pak Gemilang untuk keluar dari ruangan bioskop tersebut. Setelah keluar Vela menghentikan langkahnya saat melihat sebuah toko yang menjual sepatu. "Pak, saya mau ke sana dulu ya," ucap Vela langsung menuju toko tersebut yang diikuti oleh Gemilang dari belakang. Vela melihat sepatu yang sangat bagus. Saat Vela melihat harga di label sepatu tersebut, Vela langsung melototkan matanya saat melihat harga sepatu tersebut. "Bisa nggak makan gua sebulan nih?" batin Vela melihat harga sepatu tersebut. Vela langsung meletakkan sepatu yang dipegangnya di etalase sepatu. "Kamu nggak jadi beli?" tanya Gemilang melihat Vela yang meletakkan sepatu tersebut. Vela menoleh ke arah Pak Gemilang. "Nggak deh Pak," ucap Vela. Gemilang dan Vela keluar dari toko sepatu menuju basemen tempat Gemilang memarkirkan mobilnya. "Vela, kamu duluan ke parkiran, ada yang mau saya beli," ucap Gemilang menyerah kunci mobilnya ke arah Vela. "Baik Pak," jawab Vela menerima kunci mobil Pak Gemilang dan berjalan menuju parkiran. Setelah sampai parkiran Vela langsung masuk dan menunggu Pak Gemilang. Sudah 15 menit Vela melihat Pak Gemilang yang berjalan kerah mobil dengan menjenjeng 3 kantong belanjaan. Pak Gemilang membuka pintu mobil meletakkan kantong belanjaan ke belakang kursi. "Vela, besok temani saya ke tempat ulang tahun keponakan saya," ucap Gemilang di tengah perjalanan menuju kontrakan Vela. "Kok saya Pak? Kan Bapak punya pacar," balas Vela ke arah Pak Gemilang yang menyetir. "Saya tidak punya pacar," jawab Gemilang melihat ke arah Vela. "Pak, kenapa harus saya coba?" ucap Vela. "Kamu kan asdos saya," ucap Gemilang menghentikan mobilnya di depan rumah kontrakan Vela. "Kan saya hanya asdosnya Bapak, bukan asisten pribadi," kesal Vela. "Saya tidak menerima penolakan Vela," ucap Gemilang datar. Vela hanya pasrah mendengar jawaban Pak Gemilang yang tidak bisa dibantah sama sekalian. Gemilang mengambil 2 kantong belanjaan dan meletakkan di atas pangkuan gadis tersebut. "Ini buat kamu," ucap Gemilang. Vela melihat kantong tersebut dan terkejut melihat sebuah dress yang dibeli oleh Pak Gemilang tadi dan sebuah sepatu yang dia lihat di toko sepatu tadi. "Pak, ini buat saya," tanya Vela ke arah Pak Gemilang. "Jangan lupa dressnya dipakai besok, saya jemput jam 8. Sepatunya sebagai rasa terima kasih saya karena kamu sudah menemani saya seharian," ucap Gemilang ke arah Vela. "Terima kasih Pak," ucap Vela membuka pintu mobil Pak Gemilang dan berjalan di depan gerbang kontrakannya. Gemilang menghidupkan mesin mobilnya meninggalkan kontrakan Vela. Vela membuka pagar kontrakannya dan membuka kunci rumah. Vela berjalan ke dalam kamar, meletakkan pemberian Pak Gemilang di atas meja belajarnya. Setelah itu Vela berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Vela membuka pintu kamar mandi dan menatap kesal Rere yang mencoba sepatu yang diberikan oleh Pak Gemilang kepada dirinya. "Vel, sepatunya lo beli di mana?" tanya Rere melihat Vela keluar dari kamar mandi. Rere memang sudah berencana menginap di kontrakan sahabatnya. Vela berjalan menuju meja rias di dalam kamarnya, mendudukkan bokongnya di kursi meja rias dan memakai krim pelembab wajah. "Mall," jawab singkat Vela mengoleskan krim ke arah wajahnya. "Kok lo nggak ngajak-ngajak si Vel kalau ke mall?" kesal Rere meletakkan sepatu Vela ke dalam kotak sepatu dan merebahkan dirinya di atas kasur Vela.
Gua pergi sama Pak Gemilang, ucap Vela bangkit menuju kantong berisi dress pemberian Pak Gemilang. Hah, kok bisa, Vel? Tanya Rere duduk bersila ke arah sahabatnya. Gua juga nggak tahu, pagi-pagi udah nangkring tuh dosen di depan kontrakan gua aja baru bangun, Re, ucap Vela melihat dress yang dipegangnya dan dilihatnya dress tersebut sangat cantik. Rere menganggukkan kepalanya paham dengan perkataan Vela. Rere berpikir kalau dosennya ini mungkin menyukai Vela. Vel, besok temani gua bandara dong, jalan-jalan ke mall, ucap Rere. Besok gua diminta Pak Gemilang menemaninya ke tempat ultah ponakannya, Re. Sorry ya, melas Vela ke arah sahabatnya itu. Vela tidak enak dengan Rere menolak ajakan sahabatnya itu. Nggak apa-apa deh, yang penting lo bisa PDKT sama Pak Gemilang. Bahagia Rere mendengar Vela pergi sama Pak Gemilang. Gak apa-apa, besok dia pergi sendiri. Re, gua takut baper sama Pak Gemilang, ucap Vela lesu berjalan ke arah ranjang dan duduk di sebelah Rere. Lo tenang aja, Vel, balas Rere karena Rere tahu dari perlakuan dosennya itu terhadap Vela tidak pernah dilakukan oleh Pak Gemilang terhadap mahasiswa lain. Rere punya feeling kalau Pak Gemilang menyukai sahabatnya ini. Setelah mengobrol, Vela dan Rere merebahkan diri mereka untuk tidur karena hari sudah malam. Kalau sudah bertemu keduanya seakan lupa waktu. Vela mematikan lampu di sampingnya tempat tidurnya dan memejamkan matanya. Pertama kali yang Gemilang lihat setelah sampai di ruang tamu adalah mamanya yang sedang menonton televisi yang menunjukkan drama Korea yang disukai oleh mamanya itu. Papa kemana, Ma? Tanya Gemilang mendudukkan dirinya di sebelah mamanya. Risa yang menoleh ke arah Gemilang yang baru pulang dengan membawa satu kantong belanjaan. Di ruang kerja, Lang, balas mamanya Gemilang yang kembali fokus ke arah televisi. Gemilang bangkit dari duduknya menuju kamarnya untuk membersihkan dirinya. Gemilang menghentikan langkahnya saat mendengar suara mamanya. Lang, besok kamu bawa calonnya dong ke ulang tahunnya Karen, ucap mama Gemilang membalikkan badannya ke arah anaknya. Gemilang menghembuskan nafasnya pelan mendengar perkataan mamanya yang selalu ngembat menyuruhnya membawa calon ke rumahnya. Risa kesal melihat anaknya yang tidak menggubris perkataan. Gemilang melangkah menuju kamarnya, mencarger handphone miliknya dan menarik handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah mandi, Gemilang melanjutkan pekerjaannya yang belum sama sekali dia kerjakan seharian ini. Setelah mendapat pesan dari Pak Gemilang bahwa dosennya akan menjemput, Vela bersiap-siap di depan cermin melihat dirinya dengan balutan dress pemberian Pak Gemilang. Saat bangun tadi pagi dia tidak melihat kehadiran Rere di samping ranjang dan melihat not terletak di nakas mengatakan dia sudah pergi dari kontrakan Vela. Vela mengambil sling bag putihnya setelah mendengar bunyi klakson mobil Pak Gemilang yang sudah sampai di depan pintu kontrakannya. Dia berjalan menuju pintu dan tidak lupa menguncinya dan berjalan menghampiri Pak Gemilang yang berdiri di samping mobil. Gemilang memandang Vela yang berjalan ke arah dirinya dengan memakai dress yang sangat cocok di badan Vela. Ia masih memperhatikan Vela yang sudah ada di depannya. Masuk, perintah Gemilang ke Vela. Pak, saya kan belum beli kado buat ponakan Bapak, masa saya tidak bawa sesuatu, ucap gua memasang safety beltnya. Tidak usah, kamu hanya perlu menemani saya saja, ucap Gemilang menjalankan mobilnya menuju rumah adiknya. Gemilang melihat ke arah Vela menekan tombol radio di mobilnya. Kamu bosan? Tanya Gemilang melihat Vela yang menyadarkan kepalanya di kaca mobil. Gemilang membuka laci dashboard mobil dan mengeluarkan permen coklat dan memberikannya ke arah Vela. Bapak makan coklat, ucap gua geli membuka bungkusan coklat membayangkan dosen datarnya ini memakan coklat. Dia langsung tertawa dengan hasil pemikirannya. Gemilang menatap Vela yang tertawa sendiri dengan coklat di mulutnya. Kamu kenapa ketawa? Tanya Gemilang. Aneh aja Pak kalau Bapak makan coklat, ujar Vela nyengir ke arah Pak Gemilang. Saya tidak memakan coklat, bantah Gemilang. Lah terus ini buktinya Pak, tunjuk Vela ke arah dashboard mobil Pak Gemilang. Gemilang menghela nafasnya pelan, itu punya mama saya Vela, jawab Gemilang. Pak, masih lama ya, ujar Vela melihat jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan.
15 menit lagi kita nyampe, balas Gemilang menoleh ke arah Vela yang sudah terlihat bosan. Setelah 15 menit berlalu mobil Gemilang memasuki Masion dengan gerbang yang telah dibuka otomatis. Gemilang melajukan mobilnya menuju pintu utama rumah tersebut. Ia mematikan mesin mobilnya dan mengajak Vela turun. Vela sungguh takjub melihat rumah bak istana ini. Saat masuk gerbang ia sudah terpesona dengan rumah yang dia yakin kalau ini rumahnya saudara Pak Gemilang. "Vela, kamu ngapain bengong?" tanya Gemilang melihat Vela yang sudah bengong saat memasuki gerbang. Vela langsung sadar dan merubah ekspresi wajahnya seperti biasa. "Saya nggak bengong kok Pak," ujar gua merutuki sikapnya yang sangat katrok di hadapan Pak Gemilang. Tidak membalas ucapan Vela, Gemilang sudah tahu kalau Vela sangat suka dengan rumah adiknya ini. Ia berjalan menuju pintu dan membuka pintu dan diikuti oleh Vela yang berdecak kagum melihat isi dalam rumah tersebut. Gemilang berjalan menuju ruang tamu dengan sebuah kantong di tangannya. "Om Gemi," teriak Karen saat melihat omnya yang baru datang. Vela membelahkan matanya saat telah sampai di ruang tamu melihat keluarga Pak Gemilang. Vela sangat gugup saat semua orang yang di ruang tamu menatap ke arah dirinya. Seorang wanita paruh baya mendekati Vela yang berdiri kaku di belakang Pak Gemilang. "Nama kamu siapa nak?" tanya Risa, mamanya Gemilang. Risa sangat senang melihat Gemilang membawa wanita saat acara ulang tahun cucunya yang hanya dihadiri keluarga saja. "Saya Vela tante," ucap Vela menyalimi wanita yang terlihat cantik tersebut walaupun sudah berumur. "Panggil mama saja." "Kamu siapanya Gemilang?" tanya Risa ke arah Risa. "Saya mahasiswinya Pak Gemilang Tan." Mama," ucap Vela gugup. "Saya Risa, mamanya Gemilang," ucap Risa menarik tangan Vela untuk duduk di sofa. "Ma, jangan macam-macam sama Vela," ucap Gemilang yang melihat mamanya yang terlihat senang saat melihat Vela. Risa memutarkan kedua bola matanya malas mendengar perkataan anaknya itu. "Vela, kenalin laki-laki yang pakai baju putih itu suaminya Mama," tunjuk Risa ke arah suaminya. Vela tersenyum canggung melihat papanya Pak Gemilang tersenyum ramah. "Nah, yang laki-laki pakai baju abu-abu itu anak tante nomor 2, namanya Bintang. Dan di sebelah Bintang namanya Nilam, istrinya Bintang. Nah, yang digendongan Gemilang itu Karen, anaknya Bintang dan Nilam cucu Mama," ucap Mama Gemilang ke arah Vela. "Saya Vela, mahasiswinya Pak Gemilang," perkenalkan Vela sopan ke arah keluarga Pak Gemilang. "Halo Kak Vela, aku Karen," sapa Karen ke arah Vela. "Halo Karen, nama kakak Vela," ucap Vela membalas sapaan Karen. Karen sangat cantik menggunakan baju princess warna putih. "Om, hadiah buat aku mana?" ucap Karen di atas gendongan Gemilang. Gemilang menurunkan Karen dari gendongannya dan memberikan kantong yang dia bawa ke arah Karen yang terlihat antusias menerima hadiah dari pamannya itu. "Wah, Frozen," ucap Karen berbinar melihat hadiah dari omnya. "Makasih Om," ucap Karen mencium pipi kanan Gemilang. "Sama-sama ponakan Om yang cantik," balas Gemilang mencium kedua pipi ponakannya itu. Vela yang melihat perubahan raut wajah Pak Gemilang saat bersama keluarganya itu, terlihat hangat. "Vela, Mama tinggal dulu ya, Mama sama Nilam mau masak makan siang," ucap Mama Gemilang lembut. "Biar Vela bantu Ma," bangkit Vela dari duduknya. "Kamu bisa masak?" tanya Mama Gemilang. "Bisa kok Ma," jawab Vela. Risa, Vela, Nilam menuju dapur untuk memasak makan siang. Vela membantu Mama Pak Gemilang dan Nilam memotong sayur wortel. "Kamu lagi apa?" tanya Gemilang yang tiba-tiba muncul dari arah belakang Vela. Vela yang terkejut kemunculan Pak Gemilang tidak sengaja tangannya tergores pisau. "Au!" ringis Vela. Gemilang melihat tangan Vela terluka menarik tangan Vela dan membawanya ke wastafel mencuci darah Vela. "Kamu duduk di sini," ucap Gemilang menyuruh Vela duduk di kursi dapur dan mengambil P3K. Risa dan melihat Gemilang khawatir hanya tersenyum melihat dua sejoli tersebut. Risa sangat senang melihat Gemilang yang baru pertama kali khawatir dengan perempuan. Gemilang menarik tangan Vela dan memberikan obat merah. Setelah itu Gemilang memasangkan hand sanitizer ke jari telunjuk Vera.
Makasih Pak, ucap Vela ke arah Pak Gemilang yang membereskan P3K. Gemilang tersenyum ke arah Vela dan bangkit sambil mengusap rambut gadis tersebut. Wajah Vela langsung memerah dengan kelakuan Pak Gemilang. Deheman Risa membuat Gemilang dan Vela salah tingkah. Gemilang melangkah kakinya pergi dari dapur supaya tidak diinterogasi oleh mamanya itu. Gemilang perhatian ya sama Vela, ucap Risa ke arah Vela yang wajahnya makin memerah mendengar ucapan mama Pak Gemilang. Iya ya ma, cuman sama Vela doang, timpal Kak Nilam menggoda Vela. Wajah Vela makin memerah saat mendengar godaan Kak Nilam. Enggak kok Kak, ma, Pak Gemilang mah orangnya cuek banget, ucap Vela. Tapi tadi kok perhatian gitu. Ya enggak ma, goda Nilam membuat wajah Vela makin memerah. Nilam dan Risa sontak tertawa melihat wajah Vela. Enggak apa-apa kok Vela, mama suka kok sama kamu, ucap Risa setuju kalau Vela ada apa-apa sama Gemilang. Enggak kok ma, aku sama Pak Gemilang cuman sebatas dosen dan mahasiswi saja, ucap Vela membenarkannya ke mama Pak Gemilang, karena Vela memang tidak punya hubungan spesial. Kalau ada apa-apa mama juga nggak keberatan kok Vel, ucap Risa membalikan ayam goreng di wajan. Vela hanya tersenyum mendengar perkataan mamanya Pak Gemilang. Dia juga tidak tahu apakah Pak Gemilang juga suka kepadanya, karena dia tidak mau berharap dengan statusnya hanya sebagai asdosnya Pak Gemilang. Tidak ingin memikirkan itu melanjutkan memotong sayuran yang belum selesai, dan sesekali memberikan pendapatan rasa makanan yang mama Pak Gemilang dan Kak Nilam buat. Bersambung.